lalu dipanggil dengan sebutannya gak pantas, hingga dibentak-bentak nih di tempat kerja. Terus yang lain mengatakan seperti ini guys, aku mungkin gak pernah takut ini terhadap seseorang seumur hidupku. Masuk selembar kertas di pintu kamar mandi pribadinya yang hanya boleh digunakan oleh karyawan favorit si Jerp. Hello everyone, I'm Mr. Kim and welcome back to my YouTube channel. Guys, lagi nonton, gimana nih kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Atau mungkin sebaliknya ya guys, lagi dalam kondisi yang baik-baik aja? Apapun yang terjadi, kalian gak boleh menyerah ya. Ayolah semangat. Fighting! Yorobun, dalam video kali ini kita bakal bahas tentang topik yang lagi ramai banget diperbincangkan di kalangan netizen, yaitu tentang Matilda Jerp. Yang mana belum lama ini dia itu menghadapi reaksi keras nih guys. Bahkan berpotensi menghadapi pengcancelan oleh netizen. Ya, pengcancelan gak tuh? Maksudnya kayak di cancel gitu loh guys sama netizen. Lantas what happened sih with her? Kok banyak banget gitu yang ngekritik dia dan bahkan sampai mau cancel dia. Kalian penasaran kan? Ya udah, kalau kalian penasaran, yuk mari kita bahas bareng-bareng. Tapi guys, sebelum itu aku mau izin dulu ya untuk nge-affiliate produk-produk hair care yang aku pakai. Tapi tenang aja, aku udah taruhin timestamp, jadi kalian bisa skip bagian aku yang jualan ini. Mungkin aku kasih tau dulu tonik apa yang aku pakai. This is tonik aku pakai, toniknya Natur yang ginseng extract. Ini cocok banget sih buat teman-teman yang mengalami masalah kerontokan pada rambut. Kenapa? Karena di sini tuh ada kandungan ginseng ekstraknya nih guys. Jadi dengan kandungan ginseng ekstrak inilah yang membantu merawat kekuatan akar rambut dan juga kesehatan kulit kepala, sehingga rambut kalian menjadi tetap sehat dan juga kuat. Anyway, aku pakai habis keramas ya guys. Selain itu aku juga pakai sampunya Natur. Ini yang aloe vera ekstrak ya guys. Sumpah aku suka banget sih sama shampoo ini, serius. Yang buat aku suka adalah pertama, dia itu busanya nggak benar-benar banyak. Terus wanginya loh guys, wanginya itu bikin relax, nggak nyelekit gitu di hidung. Dan yang terpenting adalah kandungan aloe vera ekstrak yang terkandung dalam shampoo ini dapat memberikan nutrisi pada rambut dan membantu menjaga kesuburan rambut sehingga rambut kalian tuh tampak lebih sehat dan juga lebat. Selain itu, conditioner jangan lupa ya guys, conditioner itu paling penting sih kalau masalah per hair care-an ya. Kalau aku sendiri pakai ini Herbal Essence Argan Oil of Morocco. Anyway, ngomong-ngomong soal nih conditioner, kenapa sih aku suka sama conditioner ini? Yang mau aku suka adalah dia itu kayak ngebuat rambut tuh jadi lebih halus. Terus rambut juga nggak kelihatan kusam guys, berkilau kelihatannya. Oh iya, mungkin buat teman-teman yang pengen rambutnya lebih glowing lagi, aku saranin saya pakai hair vitamin ya guys. Carilah gitu hair vitamin yang ada kandungan yang bisa membuat rambut kalian tuh tampak lebih glowing lah gitu, atau tampak lebih berkilau. Salah satu hair vitamin yang bisa seperti itu menurut aku adalah hair vitaminnya Emeron ya, yang hijab ini guys. Selain membuat rambut kalian juga berkilau, hair vitamin ini juga bisa membuat rambut kalian menjadi 2 kali lebih halus dan mengatasi permasalahan rambut yang bau apek dan juga lepek. Makanya cocok buat teman-teman yang hijabers. By the way, bos-bosku, ada nggak sih dari kalian yang memiliki permasalahan berjerawat wajahnya? Kalau ada, ini deh guys, JF Facial Foam Anti Acne. Dan di belakangnya juga sudah jelas ya kandungan-kandungannya apa saja. For example, di sini ada sulfur dan juga salicylic acidnya. Yang mana kandungan-kandungan ini dapat membantu merawat kulit berjerawat, mengangkat sel kulit mati, dan membantu melawan bakteri penyebab jerawat. Dan harganya juga menurut aku terjangkau banget nih, murah loh harganya, under 50.000. Kayaknya aku beli nggak lebih dari 30.000 deh. Coba deh guys kalian cek di tag produk. Well, enough ya guys untuk jalannya, dan terima kasih banyak banget atas waktunya. Dan sekarang kita akan lanjut ke topik pembahasan utama kita kali ini. Kali ini kita bakal bahas tentang Matilda Jerp. Siapa sih Matilda ini? Nah, buat yang belum kenal, tak kenalin ya siapa itu Matilda. Teman-teman, Matilda ini adalah seorang influencer dan juga pengusaha asal Swedia, yaitu lahir pada tanggal 8 April tahun 1997. Nah, beliau telah menjadi tokoh terkemuka dalam industri fashion dan juga lifestyle melalui pendekatan autentiknya terhadap pembuatan konten dan brandnya yang sukses. Jadi dia punya brand nih guys, nama brandnya itu adalah Jerp Avenue. Dan berdasarkan informasi yang aku dapatkan, brand ini diluncurkan pada tahun 2019 nih guys. Dan pada tahun 2021, Vogue itu melaporkan bahwa brand tersebut menghasilkan penjualan sebesar 8 juta US dollar. Wow, amazing banget loh. Dan pendapatan penjualannya pada tahun 2022 diperkirakan akan mencapai sekitar 22 juta US dollar. Amazing gak tuh? Amazing banget kan? Dan guys, untuk mencapai apa yang telah dicapainya, dia mengatakan kepada insider bahwa hari kerjanya itu bisa berlangsung hingga 14 jam loh. Dia juga mengatakan bahwa salah satu prioritas utamanya adalah mengelola staf yang terdiri dari 20 karyawan di Swedia dan staf yang terdiri dari 6 orang yang ada di New York. Lebih lanjut, dia mengungkapkan, tidak ada yang memberitahumu berapa banyak waktu yang dibutuhkan hanya untuk berbicara dengan semua orang di kantor, atau bagaimana menjadi bos yang baik. Menangani orang adalah tugas yang sangat menyita waktu. Oke, jadi seperti itulah bagaimana statement dari Matilda usai menceritakan tentang pencapaiannya kepada salah satu media.
Lantas, apa yang terjadi dengan Matilda? Kenapa dia sampai mau di-cancel sama orang-orang? Jadi guys, berdasarkan informasi yang aku dapatkan ya, belum lama ini brandnya yaitu Jerp Avenue menghadapi reaksi keras nih dari netizen, menyusul adanya tuduhan bullying dan juga body shaming terhadap sang pendiri yaitu Matilda. Sebuah investigasi oleh salah satu media berita Swedia yaitu Aftonbladet melaporkan nih guys bahwa 11 karyawan saat ini dan mantan karyawan menggambarkan bagaimana mereka diremehkan, lalu dipanggil dengan sebutannya gak pantas, hingga dibentak-bentak nih di tempat kerja. Dan ternyata nggak cukup sampai di situ saja. Di sini tuh juga muncul tuduhan nih guys bahwa ia itu menegakkan hierarki sosial melalui favoritisme yang mencakup akses ke kamar mandi pribadinya atau ke toilet pribadinya. Salah satu dari 11 anggota staf seperti dilansir dari Aftonbladet lantas mengungkapkan dia bisa berteriak pada seseorang jika nggak ada kopi, jika mereka duduk di kursi yang salah, jika makanannya belum dipanaskan, jika ada tempat yang belum dibersihkan, dia akan benar-benar marah. Terus yang lain juga menambahkan nih, setiap hari ada teror psikologis di kantor itu. Yang mana disebutkan lebih lanjut bahwa hal itu membuat para staf nggak bisa tidur, nggak bisa makan, dan terpaksa mengakses dukungan psikologis atas dugaan cobaan yang mereka alami. Kemudian salah satu dari 11 staf lantas mengatakan lagi, dia bisa saja membentakmu di depan seluruh kantor. Aku takut setiap hari dimarahi. Terus yang lain mengatakan seperti ini guys, aku mungkin gak pernah setakut ini terhadap seseorang seumur hidupku. Sementara itu ada staf yang dilaporkan menangis setiap hari, lalu mengalami serangan panik dan juga hiperventilasi. Laporan itu lebih lanjut mengatakan, stres yang berulang merupakan apa yang banyak orang gambarkan sebagai budaya favoritisme, di mana Anda digeser naik turun dalam hierarki. Dan hal itu adalah termasuk selembar kertas di pintu kamar mandi pribadinya yang hanya boleh digunakan oleh karyawan favorit si Jerp atau Matilda Jerp. Kalian tahu gak guys, ketika kertas itu terjatuh dan anggota staf lain menggunakan kamar mandi itu secara nggak sengaja, karyawan lain terpaksa akan menggosok toiletnya hingga bersih sebelum Matilda Jerp dapat menggunakan toilet itu kembali. Seorang karyawan lantas mengatakan, dia bahkan nggak mau pergi ke toilet yang sama dengan kita. We're not people. Kita bukan rekan kerja baginya. Lantas, apa yang Anda pikirkan ketika mendengar suara-suara ini? Kemudian, Stephen Blumberg, yang merupakan salah satu psikolog terkemuka di negara tersebut, yang menangani masalah perundungan di tempat kerja menjawab, kedengarannya tidak masuk akal. Itu komentar negatif, menghina, melecehkan, mempermalukan. Tidak seorang pun seharusnya mengalami hal itu sebagai karyawan di Swedia pada tahun 2024. Di sisi lain, di sini ada seseorang yang memberikan contoh lain nih guys, dengan mengatakan kalau kamu nggak bisa kerja lembur, otomatis pangkatmu turun nih, dan ia pun tidak menyapa kamu. Dia bersikap merendahkan, dia mungkin merasa jijik dengan kenyataan bahwa Anda menggunakan transportasi umum. Pada suatu kesempatan, Matilda Jerp dikatakan nih guys telah meminta seorang model yang maaf lebih berisi untuk mengambil ulang foto-fotonya. Dan berkomentar seperti ini, kita perlu mengambil ulang foto-foto ini karena dia terlihat sangat gemuk dengan pakaian ini. Karyawan lainnya lantas mengatakan nih guys bahwa Matilda sering mengomentari tubuh dan penampilan orang lain. Dan meskipun HRD dan juga CEO perusahaan dikatakan telah menyadari masalah tersebut, staf diduga diberitahu bahwa itu memang kenyataannya. Seseorang lantas mengatakan bagaimana perasaannya ketika keluar dari tempat tersebut. Lebih lanjut, ia mengatakan, hari ketika saya mengundurkan diri, saya merasa sangat bebas, seperti ada beban yang terlepas dari pundak saya, dan seperti saya baru saja terbebas dari penjara. Alright, jadi sebetulnya beberapa tudingan yang dituduhkan kepada Matilda Jerp. Sementara itu, dalam sebuah pernyataan, Matilda Jerp mengatakan seperti ini guys. Saya menanggapi kritik yang telah diajukan dengan sangat serius dan ingin menegaskan bahwa lingkungan kerja yang aman dan penuh rasa hormat sangat penting bagi saya, baik itu sebagai individu maupun sebagai pendiri Jerp Avenue. Jika ada karyawan yang merasa diperlakukan gak adil atau gak enak badan dalam tugasnya karena tindakan saya benar-benar minta maaf dan memohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya gak pernah berniat berkontribusi pada lingkungan kerja yang mendapat negatif pada siapapun, dan saya menyesalkan ada karyawan yang mengalami hal seperti itu. Namun, saya tidak mengakui diri saya sendiri dalam semua klaim yang telah dibuat dan memilih untuk tidak mengomentari kasus-kasus individual. Meskipun demikian, saya yakin bahwa isu-isu ini penting untuk ditangani, karena hal ini memberi saya dan Jerp Avenue kesempatan untuk tumbuh dan juga berkembang. Saya ingin menekankan bahwa saya bertanggung jawab dan melihat hal ini sebagai kesempatan untuk berefleksi, berkembang, dan berkontribusi pada budaya yang lebih baik bagi semua karyawan di Jerp Avenue. Saya akan secara aktif mengembangkan kepemimpinan saya, termasuk terus mencari dukungan dari seorang pelatih.
Sementara itu, COO-nya yang bernama Pernilla Bonni mengkonfirmasi bahwa Jerp itu memiliki toilet pribadinya sendiri dikarenakan adanya alasan kesehatan nih guys. Tetapi dia setuju bahwa tidak masuk akal bagi seseorang anggota staf untuk membersihkannya. Lebih lanjut, kepada The Independent, Bonni mengatakan, kami menyadari bahwa ada tantangan di lingkungan tempat kerja kami dan kami telah mengambil langkah-langkah yang bertanggung jawab dan juga terstruktur untuk mengatasi masalah tersebut. Sang COO lantas mengatakan bahwa perusahaan itu mengambil pendekatan yang komprehensif untuk meningkatkan lingkungan tempat kerja yang mencakup survei anonim bulanan terhadap karyawan sejak bulan April, fungsi whistleblower eksternal dan juga independen, memperkuat tim manajemen dan juga melakukan penilaian tempat kerja yang independen dan komprehensif dengan bantuan psikolog organisasi eksternal. Ia lantas berkata, laporan ini telah mengidentifikasi tantangan utama dan memberikan wawasan berharga mengenai area yang perlu ditingkatkan. Berdasarkan temuan ini, kami telah mengambil beberapa tindakan yang konkret dan saat ini tengah mengembangkan rencana untuk terus meningkatkan lingkungan tempat kerja dan budaya organisasi kami. Dan atas isu ini banyak banget konsumennya yang kecewa dengan Matilda. Salah satunya adalah Sumi Merkulik yang berusia 22 tahun. Ia bahkan telah bersumpah untuk tidak pernah membeli apapun lagi atau memberikan dukungan lagi kepada brand dari Matilda. Sumi, sang konsumen lantas menegaskan nih, bodinya itu sangat khawatir setelah Epton Bladed, yaitu media, melaporkan bahwa beberapa model diberitahu atau disebutkan bahwa mereka itu tidak mengisi celana jeans, sementara yang lain disebut gemuk, yang mana hal-hal seperti ini lantas dianggap sebagai perbuatan yang mengarah kepada body shaming. Sementara itu, di situs web dari brand itu ya guys, atau di brandnya Matilda, selalu mempromosikan dunia yang dipenuhi dengan kebaikan, inspirasi, dan rasa hormat. Bahkan ya, brand itu juga dikenal dikarenakan inklusivitas ukurannya dan representasi model yang beragam. Namun, dikarenakan adanya isu body shaming, terus ada juga isu bullying. Hal-hal inilah yang menurut Sumi sang konsumen membuat semua upaya mereka untuk bersikap inklusif menjadi sia-sia. Dan ia merasa bahwa hal itu nggaklah berdasar. Kemudian ada juga salah satu konsumennya yang berasal dari Jerman, namanya adalah Giulia Caruso yang berusia 20 tahun. Itu katanya udah terima nih guys pesanan dari Jerp Avenue sehari sebelum isu tersebut. Dan sekarang dia berencana kayak mengembalikan lagi nih gitu. Mengembalikan lagi barangnya. Pria yang berusia 20 tahun itu lantas menceritakan nih kepada BBC bahwa dirinya langsung tahu bahwa dia tidak dapat lagi mempertahankan brand tersebut di tengah klaim lingkungan kerja yang toxic. By the way, untuk Matilda sendiri itu udah ngebuat postingan sih guys di Instagramnya juga. Kalian mau lihat nggak seperti apa statement beliau di Instagramnya? Kalau pengen lihat ya udah kita bacain ya guys. Selama beberapa hari terakhir, saya tidak banyak bicara di sosial media. Prioritas utamaku adalah bertemu dengan tim Jerp Avenue dan berbicara dengan mereka. Saya sepenuhnya menyadari bahwa kata-kata saya di sini bukanlah jawaban atau solusinya, tetapi bagi saya penting untuk menuliskannya langsung kepada kalian. Kepada siapapun yang pernah aku sakiti atau kecewakan, aku ingin memulai dengan mengatakan bahwa aku sungguh-sungguh minta maaf. Ketika aku memulai Jerp Avenue, aku nggak pernah menyangka bahwa perusahaan akan menjadi seperti sekarang dengan begitu banyak anggota tim dan begitu banyaknya tanggung jawab. Aku nggak siap, aku belum pernah memimpin tim sebelumnya, aku belum pernah membangun perusahaan sebelumnya, dan di bawah banyak tekanan, tempo tinggi, dan kenaifan, aku gagal menjadi pemimpin dan kolega yang aku inginkan selama ini. Dan untuk itulah aku sangat-sangat minta maaf. Aku berharap pertumbuhanku terjadi lebih cepat. Aku benar-benar ingin menggarisbawahi bahwa aku sangat berkomitmen untuk melakukannya dengan benar dan terus tumbuh. Kami terus berupaya meningkatkan dan mengembangkan bisnis internal, mulai dari struktur yang perlu ditetapkan hingga inisiatif baru. Ini adalah pekerjaan yang berkelanjutan, dan tahun ini kami telah membuat beberapa perubahan penting untuk meningkatkan budaya kerja di Jerp Avenue. Antara lain, kami telah merekrut tim manajemen yang lebih berpengalaman. Kami juga telah memperkenalkan survei anonim bulanan untuk mengumpulkan feedback dan mengambil tindakan. Kami juga telah membentuk psikolog organisasi eksternal untuk menilai tempat kerja kami. Kami juga berada di proses untuk mendatangkan profesional SDM eksternal tambahan untuk mendukung organisasi. Di depannya, aku berkomitmen dan ingin memfokuskan semua upayaku untuk menjadi pemimpin dan kolega terbaik. Aku akan terus belajar dan juga bekerja untuk memastikan bahwa Jerp Avenue menjadi tempat yang aman dan inklusif bagi semua orang. Aku ingin mengakhiri dengan mengucapkan terima kasih kepada kalian semua yang telah berdiskusi denganku secara jujur dan transparan selama beberapa hari terakhir. Oke teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana statement dari Matilda. Yang mana di sini dia itu kayak menurut aku ya menyadari gitu bagaimana kesalahannya, dan dia juga benar-benar minta maaf akan hal tersebut dan berjanji kedepannya akan menjadi lebih baik lagi, menjadi pemimpin yang lebih baik lagi dari sebelumnya.
Begitu. Dan guys, gimana nih pendapat kalian atas kasus yang satu ini? Apa sih pelajaran yang dapat kalian ambil? Antar komen ya di kolom komentar. Anyway everyone, cukup sekian untuk hari ini. I'm Solkim pamit. Dan aku juga mohon maaf nih kalau ada kesalahan, baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan mungkin ada kesalahan informasi, mohon koreksi ya. Sampai jumpa semuanya dan selamat beraktivitas. Goodbye everyone.